Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak teman-teman kita merasa sudah ikut banyak kajian, punya buku agama numpuk di rak, sering dengar ceramah, tapi kenapa hati masih gersang? Kenapa amal belum terasa ringan? Dan kenapa ketika ujian datang kita tetap mudah goyah? Kita sudah punya akses ke banyak ilmu, tapi ilmu itu rasanya belum mengubah hati, belum membuat hidup lebih damai. Hari ini, mari kita gali salah satu karya emas dalam khazanah Islam. Karya yang bahkan disebut-sebut sebagai ensiklopedia hidup tentang ruh Islam, yakni Ihya Ulumuddin, karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, rahimahullah. Dan kita akan memulainya dari bab yang menjadi fondasi segalanya, bab ilmu dan belajar. Kalau kamu diberi kesempatan untuk menyusun ulang bangunan Islam, dari mana kamu akan memulai? Dari salat, puasa, zakat, atau akhlak? Menariknya, Imam Al-Ghazali tidak memulai ihyanya dengan ibadah-ibadah besar. Beliau justru memulainya dari ilmu. Kenapa? Karena menurut beliau, ilmu adalah pintu masuk ke seluruh kebaikan. Ilmu adalah cahaya pertama yang menuntun seorang hamba untuk mengenal Tuhannya. Tanpa ilmu, ibadah bisa tanpa makna. Tanpa ilmu, semangat bisa salah arah. Tanpa ilmu, niat baik pun bisa berujung pada kerusakan. Imam Al-Ghazali menulis, permulaan jalan menuju Allah adalah ilmu, dan beliau tidak sedang berbicara tentang banyaknya pengetahuan, tapi tentang ilmu yang menghantarkan pada pengenalan dan kedekatan kepada Allah. Hari ini kita hidup di zaman yang disebut sebagai era informasi. Apapun bisa dicari di Google. Video kajian tersedia 24 jam. Buku bisa diakses digital. Tapi, apakah hati kita semakin dekat dengan Allah? Atau justru sebaliknya, semakin kebingungan, semakin merasa hampa? Ini yang menjadi keresahan Imam Al-Ghazali sejak 1000 tahun lalu. Waktu itu, beliau menyaksikan bagaimana para penuntut ilmu lebih tertarik pada debat, status, dan pengaruh daripada pada ketaatan dan keikhlasan. Beliau sampai mundur dari dunia akademik selama bertahun-tahun, mengasingkan diri dan memurnikan kembali niatnya. Dan dari pengalaman itu, lahirlah kitab monumental ini. Ia menulis dalam Ihya, betapa banyak orang yang menuntut ilmu, tetapi justru jauh dari Allah. Mereka belajar untuk berdebat, mencari kedudukan, dan menyesatkan orang lain. Maka, ilmu itu menjadi hijab, bukan cahaya. Hijab? Iya, hijab. Penutup. Penghalang, maksudnya begini. Kalau niat menuntut ilmu tidak dilandasi keikhlasan, tidak diarahkan untuk mencari ridha Allah, maka ilmu itu justru bisa menjadi penghalang antara kita dan Allah. Ilmu yang seharusnya membawa kita pada penghambaan justru bisa menjerumuskan pada kesombongan. Na'udzubillah. Bayangkan, seseorang yang fasih berbicara tentang adab, tapi di balik layar ia meremehkan orang lain. Atau seseorang yang hafal dalil, tapi setiap ucapannya bernada menjatuhkan. Bahkan, ada orang yang belajar agama hanya untuk menang dalam debat. Bukan untuk menang melawan hawa nafsu. Inilah bahaya ilmu yang tidak disertai adab dan ketundukan. Karena semakin tinggi ilmunya, jika tidak dibarengi dengan kerendahan hati, maka semakin besar pula potensi kesombongan yang tumbuh. Imam Al-Ghazali mengatakan, ilmu yang tidak mengantarkan pada amal justru akan menjadi alasan yang memberatkan hisabnya kelak. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang alim yang ilmunya tidak memberi manfaat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Sahabatku, terkadang kita merasa aman karena sudah merasa tahu, sudah hafal ayatnya, sudah sering ikut kajian, sudah pernah ceramah. Tapi justru itu yang paling berbahaya, karena rasa sudah tahu bisa mematikan rasa ingin belajar. Dan rasa sudah paham bisa membunuh rasa butuh kepada Allah. Padahal sejatinya, ilmu itu bukan tentang berapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa dalam kita merasa butuh untuk terus dituntun oleh Allah. Ilmu itu, kata Imam Malik rahimahullah, bukan banyaknya riwayat tapi cahaya dalam hati. Coba kita renungi, kalau setelah belajar hati kita justru makin keras. Kalau setelah tahu dalil, kita malah jadi mudah menyalahkan.
Kalau makin banyak ilmu, tapi makin berat melaksanakan, itu tanda-tanda bahwa ilmu kita belum menjadi cahaya, justru bisa jadi hijab. Apalagi jika ilmu itu dijadikan alat untuk pamer, untuk menonjolkan diri, untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Itu seperti orang yang membawa lentera, tapi diarahkan ke wajah orang lain, bukan ke jalannya sendiri. Terang buat orang lain, tapi ia sendiri tersesat. Misalnya di media sosial, banyak yang berlomba membuat konten ceramah, dakwah, kultum, tapi lupa menyaring niat. Bukan sedikit yang hanya ingin likes, views, dan komentar pujian. Atau yang lebih menyedihkan, menjadikan konten agama sebagai sarana debat, menyudutkan kelompok lain dan merasa diri paling benar. Padahal, semakin dalam ilmu seseorang, seharusnya semakin dalam pula rasa takutnya kepada Allah. Bukan malah makin tinggi suaranya saat menegur, atau makin keras hatinya saat berbeda pendapat. Apa solusinya? Kata kuncinya adalah adab dan muhasabah. Sebelum belajar, luruskan niat. Setelah belajar, lakukan evaluasi. Tanyakan pada diri sendiri, sudahkah ilmu ini membuatku makin rendah hati? Sudahkah ilmu ini membuatku makin takut kepada Allah? Sudahkah aku menggunakan ilmu ini untuk menolong orang lain, bukan menjatuhkannya? Karena ilmu sejati akan melahirkan takwa, bukan debat kusir. Imam Al-Ghazali menutup bab ini dengan satu pesan yang sangat menyentuh. Ilmu itu adalah kehidupan hati dari kebutaan, cahaya bagi penglihatan dari kezaliman, dan kekuatan bagi badan dari kelemahan. Dengannya, hamba bisa mencapai derajat yang tinggi di dunia dan akhirat. Tapi jika disalahgunakan, ia menjadi petaka yang tak terlihat, karena semua orang mengira kamu dalam cahaya, padahal kau dalam gelap. Dan Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa ilmu menjadi dua kategori besar. 1. Ilmu fardu ain. Ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap muslim tanpa terkecuali. Meliputi ilmu tentang akidah, tata cara ibadah yang benar, ilmu tentang hati, akhlak, dan tobat. Tanpa ilmu ini, ibadah seseorang bisa rusak atau bahkan tidak sah. Misalnya, kita bisa bertahun-tahun salat, tapi tidak tahu cara khusyuk. Bisa saja kita merasa sudah cukup, padahal belum kenal siapa Tuhan yang kita sembah. 2. Ilmu fardu kifayah. Ilmu ini adalah ilmu yang cukup dipelajari oleh sebagian umat, seperti ilmu kesehatan, pertanian, teknologi, bahkan politik. Jika tidak ada satupun yang mempelajarinya, maka seluruh umat berdosa. Tapi Imam Al-Ghazali mengingatkan, ilmu fardu kifayah pun bisa menjadi fardu ain jika kamu adalah satu-satunya orang yang bisa mengatasi masalah umat di bidang itu. Bayangkan ada dua mahasiswa. Yang satu kuliah hukum Islam, hafal banyak kitab, sering tampil dalam seminar. Tapi hatinya keras dan niatnya hanya untuk mendapatkan nama. Yang satu lagi kuliah di teknik sipil, tapi dia selalu menyisihkan waktu untuk belajar fikih dasar, memperbaiki wudu, memahami adab harian dan menahan lisannya. Dia tidak viral, tapi niatnya ikhlas dan hatinya tenang. Dalam pandangan manusia, yang satu tampak lebih alim, tapi dalam pandangan langit, bisa jadi justru yang sederhana itulah yang lebih mulia. Imam Malik pernah berkata, ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat, tapi ilmu adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati. Salah satu hal terpenting dalam belajar menurut Imam Al-Ghazali adalah niat. Kenapa kamu belajar? Apakah agar terlihat pintar, agar bisa ceramah, agar bisa menang debat, atau agar lebih kenal Allah, agar bisa beramal benar, agar bisa menuntun keluarga dan masyarakat? Inilah yang membedakan ilmu yang bermanfaat dengan ilmu yang menipu. Kata beliau, ilmu yang tidak membuahkan amal, maka itu adalah beban atas pemiliknya. Dan amal yang tidak dilandasi ilmu, maka itu kesesatan. Zaman sekarang banyak yang ingin langsung jadi influencer dakwah. Baru hijrah sebentar, langsung bikin konten. Baru ikut kajian sebulan, langsung ingin tampil di panggung. Padahal Imam Ghazali justru butuh bertahun-tahun mengasingkan diri untuk membersihkan niatnya. Jangan buru-buru ingin terlihat sudah sampai. Perjalanan ilmu itu panjang, dan belajar itu bukan perlombaan cepat-cepatan, tapi tentang siapa yang paling tulus niatnya dan paling kuat sabarnya. Sahabatku sekalian, ilmu bukan sekadar banyak tahu,
Tapi bagaimana cahaya itu masuk ke hati, membentuk akhlak, mengarahkan amal, dan menumbuhkan cinta kepada Allah. Mulailah dari ilmu yang paling dasar, yang fardu ain, perbaiki niat, jaga adab, dan terus belajar meskipun pelan. Semoga Allah jadikan ilmu kita cahaya, bukan hijab. Dan semoga Allah tanamkan rasa cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, dan cinta untuk terus bertumbuh. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk bantu sebarkan. Klik like, share ke teman-temanmu, dan jangan lupa subscribe channel ini. Karena disinilah kita belajar bareng, mendekat bersama, dan saling mengingatkan dalam iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.